Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kenapa mereka terus bertahan? Karena ada sebagian besar kaum muslimin di dunia yang tidak bisa berangkat ke sana, tapi harta-harta mereka terus mengalir ke sana dengan izin Allah. Dan kalaupun harta tidak mampu, ya doa-doalah yang terpanjatkan kepada Allah, sehingga mereka selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta-harta yang seperti inilah yang akan diberkahi oleh Allah ta'ala. Yang pertama sholatnya, yang kedua gemar sedekah dan infaknya. Itu yang menunjukkan cahaya kebangkitan Islam telah muncul. Apabila manusia akhir zaman kaum muslimin pelit, dia menahan hartanya, tidak mau digunakan di jalan Allah Ta'ala, ini tanda berarti kebangkitan Islam masih lama. Lah kenapa? Sama harta pelitnya minta ampun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan baca Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan meridai kita semuanya. Moga-moga Allah melapangkan hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى
آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, muka-muka yang membaca surat Al-Ikhlas Engkau bangunkan istana di surga ya Allah. Yang berzikir kepadamu muka-muka dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, diberi kebaikan yang banyak darimu ya Allah. Berikanlah pertolongan dan perlindungan dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhlukmu lainnya ya Allah. Muka-muka yang bersalawat kepada Nabi Engkau beri syafaat di yaumul qiyamah ya Allah. Dengan rahmatmu moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatin ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, moga-moga yang hadir semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Amin. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal itu nanti akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat tentunya, bukan di dunia. Karena manusia pasti mati, akan meninggal dunia, alias meninggalkan dunia. Dan Rasulullah sudah menyatakan ada dua hal yang dibenci oleh manusia. Yang pertama adalah kematian. Jadi manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Padahal kata Nabi, bagi orang yang beriman kematian itu baik adanya. Saya ulangi, dua hal yang ditakuti semua manusia. Yang pertama kematian. Bagi orang yang beriman kematian itu baik adanya. Kenapa? Kata Nabi, karena menjauhkan dia dari fitnah dunia, ujian dunia. Jadi dengan kematian bagi orang beriman terbebas dari segala fitnah, terbebas dari segala ujian. Maka bagi orang beriman kematian itu enak, bahagia, menyenangkan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dan ini yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di mana mereka itu lebih mencintai kematian sebagaimana orang-orang kafir itu mencintai kehidupan. Jadi orang-orang kafir Zionis itu cinta sama kehidupan, mereka takut mati, nggak mau mati. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka malah justru cinta dengan kematian. Bahkan anak-anak pun ditulis di tangan-tangan mereka
nama-namanya apabila nanti syahid mereka mudah ditemukan dan dikenali. Dan mereka pun sudah siap kalau mereka ditulis namanya di tangan-tangan mereka ditulis namanya, berarti mereka pun sudah tahu bahwa suatu saat mereka pasti akan mati, dan ini menjadi identitas si fulan, si fulanah dan seterusnya. Dan mereka senang jika nama-nama mereka terukir di tangan-tangan mereka. Mereka senang karena mereka akan syahid sebagaimana menyusul bapak-bapak mereka, paman-paman mereka dan seterusnya. Jadi mereka ini sekarang lebih cinta kepada kematian dibanding kehidupan. Mereka berani mati. Dan itulah yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah, yang mana mereka pingin hidup bukan pingin mati. Tapi kaum muslimin yang imannya kuat justru mereka pingin mati daripada hidup. Kalaupun hidup pinginnya ya hidup mulia, kalaupun mati inginnya mati syahid. Ishkariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka kematian bagi orang beriman itu sangat membahagiakan. Ada yang mau mati dalam keadaan beriman? Moga-moga semuanya ya. Amin Allahumma amin. Karena sebaik-baik kematian adalah husnul khatimah, kematian yang baik. Dan seburuk-buruk kematian adalah kematian yang su'ul khatimah, yang kafir kepada Allah, musyrik ya, munafik dan seterusnya, yang mereka tidak beriman dan bertakwa, rugi serugi-ruginya. Yang kedua yang ditakuti manusia adalah harta yang sedikit. Umumnya manusia takut miskin, takut hartanya sedikit. Padahal kemiskinan itu adalah rasa khawatir yang dihembuskan oleh syaitan. Jadi syaitan itu selalu membisikkan kepada manusia, menakut-nakuti manusia tentang kekurangan, tentang kemiskinan, tentang kepapaan, sehingga manusia akhirnya sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadahnya. Dan ini semua ternyata perbuatan syaitan. Karena sesungguhnya Allah sudah memberi kekayaan dan kecukupan. Saya ulangi, Allah itu sudah memberi kekayaan dan kecukupan. Allah tidak memberi kekayaan dan kemiskinan. Karena pasangan hidup ya mati, pasangan siang ya malam, pasangan tertawa ya menangis, pasangan kaya bukan miskin, pasangan kaya adalah kecukupan. Jadi Allah tidak memberikan kemiskinan, Allah memberi kecukupan kepada siapa? Semua makhluknya. Karena Allah sudah memberikan jaminan rizki kepada siapa saja yang masih hidup di dunia. Selagi dia masih hidup, dijamin rizkinya. Dan itu selalu cukup baginya. Kita bayangkan coba, saudara-saudara kita di Gaza, di blokade, penjara terbesar di dunia. Belum pernah dalam sejarah manusia di penjara sebesar itu, sebanyak itu. Karena jalur Gaza ini ditembok dengan tembok yang sangat tinggi, sekian meter gak bisa dipanjat. Dan tembok ini menutupi seluruh wilayah Gaza, sehingga penduduk Gaza sulit untuk keluar, bantuan pun juga sulit untuk masuk. Logikanya mereka diembargo sekian tahun, itu pasti mati kelaparan. Tapi ternyata Allah selalu menjamin rizki makhluknya, apalagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mereka toh masih hidup, bahkan sehat segar bugar. Bayi-bayi yang dilahirkan pun dalam kondisi yang sangat sehat, tidak ada yang prematur, tidak ada yang cacat. Dan padahal ibu-ibu di Palestina ini melahirkan sekali lahir itu kembar. Ada yang kembar 4, kembar 5, kembar 6. Dan memang Allah beri kesuburan kepada para wanita di Gaza, beda dengan wanita di dunia lainnya. Dan mereka yang dilahirkan ini pun mendapatkan rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada mereka yang kurus kering. Mereka selalu diberi kecukupan oleh Allah ta'ala. Ada saja rizki yang Allah datangkan untuk mereka. Padahal mereka dikurung oleh Zionis, tidak bisa mendapatkan akses dari luar dengan mudah. Mereka mau keluar pun juga susah. Tapi Allah maha kaya.
Sehingga yang ditakuti oleh kaum muslimin di Gaza hanya Allah saja. Kalau Allah nggak redha, kalau Allah murka, itu aja yang ditakuti. Mereka nggak takut dengan musuh-musuh Allah. Dan inilah luar biasanya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, yang mereka udah teruji keimanannya, sudah teruji ketakwaannya, dan Allah beri kemenangan demi kemenangan. Mereka rela mati untuk mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Ta'ala. Dan mereka tidak pernah takut miskin. Mereka tidak pernah takut kekurangan, karena Allah akan selalu mencukupi mereka. Yang namanya cukup, ya pas butuh, pas ada, itu namanya cukup. Pas kita lapar dikasih makan sama Allah, itu cukup. Pas anak mau bayar sekolah tiba-tiba aja bisa, nah, itu cukup namanya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia itu takut dengan harta yang sedikit, padahal kata Nabi, bagi orang beriman harta yang sedikit itu meringankan hisabnya. Meringankan hisabnya. Justru yang hartanya banyak melambatkan hisabnya, bikin hisabnya jadi tambah lama. Sehingga bagi orang beriman tidak terikat dengan hartanya sampai lupa dengan akhiratnya. Mereka jadikan harta itu sebagai kendaraan, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Punya uang, berikan di jalan Allah Ta'ala. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda cahaya kebangkitan Islam itu yang pertama ditandai dengan kebangkitan ruhaniyah, kebangkitan spiritual. Dan kebangkitan ruhiyah, kebangkitan spiritual itu dilihat dari bagaimana sholat-sholat mereka. Jadi kebangkitan spiritual itu ditandai dari kebangkitan spiritualnya, kebangkitan agamanya, dan nampak nyata sekali bagaimana sholat-sholat mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan Islam ini bangkit dan jaya kembali, maka perbaikilah sholat-sholat kita. Kalau sholatnya sudah genap 5 waktu, tambah dengan yang sunnahnya. Jika sudah yang sunnah, berikan kualitas kepada setiap sholatnya. Kalau bisa dengan kekhusyuan yang nyata, bukan sholat karena ritual belaka, apalagi ngerambiang gak karu-karuan entah kemana, sehingga tidak dapat pahala sholatnya, karena sholat hanya cuma sekedar gugur kewajiban. Tapi jadikan sholat sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah, sebagai bentuk hubungan khusus kita kepada Allah, sehingga sholat itu memiliki makna yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, cahaya kebangkitan Islam ditandai dengan kebangkitan ekonominya, kebangkitan kemauan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Jika kaum muslimin tidak takut miskin, karena kemiskinan itu diembuskan oleh setan, mereka akan jadikan semua harta-hartanya untuk jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala. Mereka punya harta, mereka berbagi. Mereka punya harta, mereka beri kepada siapapun yang membutuhkan, apalagi untuk kebutuhan di jalan Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kenapa mereka terus bertahan? Karena ada sebagian besar kaum muslimin di dunia yang tidak bisa berangkat ke sana, tapi harta-harta mereka terus mengalir ke sana dengan izin Allah. Dan kalaupun harta tidak mampu, ya doa-doalah yang terpanjatkan kepada Allah, sehingga mereka selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta-harta yang seperti inilah yang akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama sholatnya, yang kedua gemar sedekah dan infaknya. Itu yang menunjukkan cahaya kebangkitan Islam telah muncul. Apabila manusia akhir zaman kaum muslimin pelit, dia menahan hartanya, tidak mau digunakan di jalan Allah Ta'ala, ini tanda berarti kebangkitan Islam masih lama. Lah kenapa? Sama harta pelitnya minta ampun, hitung-hitungan sama Allah Ta'ala, maka Allah pun akan hitung-hitungan juga sama dia. Maka jamaah jangan sampai terikat dengan harta. Belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Jalan Allah Ta'ala itu adalah jalan yang diridhoi. Berikan hak-haknya sebagaimana yang kita sudah kefahami. Kalau memang itu butuh untuk istri, berikan ke istri. Butuh untuk anak, berikan ke anak. Butuh untuk orang tua, berikan ke orang tua. Butuh untuk saudara, berikan ke saudara. Itu sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dan jangan sampai salah penempatan. Lebih cinta bersedekah kepada saudara yang jauh
daripada cinta kepada keluarganya sendiri. Sedekah kepada yang jauh lebih sering, justru keluarganya malah terabaikan. Itu tidak benar. Bikin skala prioritas, mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi sebuah sunnah saja. Kalau itu dilakukan semua, maka insya Allah kebangkitan itu akan cepat luar biasa. Dan lagi-lagi Allah tunjukkan bagaimana kedermawanan kaum muslimin di dunia, yang mereka rela berinfak, mereka bersedekah di jalan Allah Ta'ala, terutama untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Entah sampai apa tidak, itu bukan urusan kita, karena ada orang yang pelit selalu dengan perhitungan. Jok-jongko nih tak keke, nanti kalau saya berikan kira-kira nyampe enggak, jangan-jangan diselewengkan, jangan-jangan dikorupsi, jangan-jangan gak nyampe ke sana, jangan-jangan salah sasaran. Itu bukan urusan kita. Urusan kita antara kita sama Allah saja. Dan kalau orang yang kita titipi itu sudah tahu dia muslim, dia mukmin, insya Allah amanah, sudah selesai, cukup. Masalah nyampe atau tidak bukan urusan kita. Wong semua itu akan diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Yang penting urusan kita sama Allah. Ya Allah, saksikan aku bantu. Ya Allah, saksikan aku berinfak. Ya Allah, saksikan aku sedekah. Urusan itu tidak tersalurkan, salah sasaran, bukan urusan kita. Bisa difahami ya? Ngapain kita repot-repot sampai mungkin menelusuri, tak cek uang saya sampai mana, lu masih sampai sini, sampai mana, ngapain? Karena semua akan dimintai pertanggung jawaban. Gak usah bikin repot, gak usah jadi CCTV bagi orang lain sampai kepo akhirnya mencari-cari kesalahan. Lah, gak usah. Urusan kita sama Allah saja. Diminta kita berinfak, bersedekah, lakukan saja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Inilah ciri kebangkitan Islam, dan cahaya itu dimulai dari keberanian mereka berinfak, keberanian mereka bersedekah, keberanian mereka untuk menggunakan harta-hartanya di jalan Allah Ta'ala. Sampai-sampai ada seorang ustadz yang dia menuliskan satu kalimat yang saya sangat luar biasa. Kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan Allah dengan segera, maka keluarkan apa yang kamu cintai dan kamu berikan di jalan Allah Ta'ala. Maka kemenangan itu akan Allah dekatkan, bahkan untuk diri kita sendiri, alias berusahalah untuk nekat di jalan Allah, maka Allah akan berikan pertolongan. Saat kita memang membutuhkan pertolongan, apa yang bisa kita jual, kita jual. Aset apa yang kita miliki, kita sedekahkan. Kalaupun gak dijual, lebih bagus lagi disedekahkan. Maka pertolongan Allah jauh lebih cepat. Bagaimana pada saat perang Tabuk, perang yang sangat panasnya luar biasa, perang yang satu-satunya diumumkan oleh Rasulullah SAW secara publik, di mana saat itu musim paceklik, pembiayaan perang begitu besar, dan kaum muslimin tidak memiliki banyak harta. Rasulullah tidak memiliki pembiayaan yang banyak untuk perang Tabuk saat itu, dan kemudian berbondong-bondong para sahabat diminta untuk berinfak, membiayai perang Tabuk. Maka para sahabat berbondong-bondong untuk berderma, bersedekah, berinfak untuk perang Tabuk. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, sampai-sampai ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau hartamu semua kamu berikan di jalan ini, di perang Tabuk ini, lalu apa sisanya untuk istri dan anak-anakmu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku hanya Allah dan Rasulnya. Cukup Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk keluargaku, hartanya diberikan semua untuk perang Tabuk. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau memberikan separuh dari hartanya. Kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Bakar berapa? Karena Umar itu selalu ingin bersaing dengan Abu Bakar, pingin bisa mengalahkan Abu Bakar. Dan Rasulullah mengatakan, ya Umar, Abu Bakar semua hartanya. Kalau begitu aku pulang ya Rasul, mau tak ambil yang separuh lagi supaya bisa sama seperti Abu Bakar. Tapi apa kata Rasul? Ya Umar, gak usah, kamu cukup segitu saja. Kamu selamanya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Itu sahabat Nabi Umar bin Khattab sudah dikasih tahu sama Rasulullah, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Memang Abu Bakar selalu terdepan dalam amal soleh. Pernah suatu saat di majelis ilmu, di majelisnya Rasulullah, di pagi hari seperti ini, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah takziah orang meninggal? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasul. Siapakah yang hari ini sudah jenguk orang sakit? Saya ya Rasul. Siapa hari ini yang sudah melaksanakan ini? Saya ya Rasul. Jadi Abu Bakar selalu angkat tangan terdepan dalam setiap amal soleh. Masya Allah. Padahal yang lainnya
mengikuti aja susahnya luar biasa. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah ya pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya yang luar biasa. Datang lagi namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau datang dengan sepertiga hartanya untuk biaya perang Tabuk. Abu Bakar semua hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman sepertiga hartanya. Dan ternyata sepertiga hartanya Utsman jika dihitung hartanya itu mengalahkan gabungan hartanya Umar dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar semua hartanya ditambah dengan separuh hartanya Umar, digabung dihitung kalah dengan hartanya Utsman yang cuma sepertiga saja. Jadi kalau dari sisi jumlah siapa yang menang? Utsman bin Affan. Umar dan Abu Bakar pun digabung kalah. Tapi siapa yang paling besar pahalanya? Abu Bakar As-Siddiq, karena dia bersedekah 100%. Sedangkan Umar bin Khattab 50%. Sedangkan Utsman bin Affan sepertiganya 33%. Masya Allah. Artinya dari sisi 100%-nya Abu Bakar yang luar biasa. Tapi dari sisi jumlah Utsman bin Affan yang luar biasa. Tapi Allah menilai bukan jumlahnya, tapi kualitasnya ini yang istimewa. Dan keberanian mereka itu berderma luar biasa. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang tidak dikenal, saya agak lupa namanya. Kalau tidak salah Ulbah bin Zaid. Nah, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu ini tidak punya harta. Dia orang miskin papa. Bahkan bajunya aja cuma satu, itu pun dipakai terus. Kadang itu pulang cepat untuk dikeringkan gantian sama istrinya. Saking miskinnya tidak ada yang bisa disedekahkan. Setiap hari dia mendatangi majelis Nabi dan melihat orang-orang bersedekah. Kadang dia ngumpet tinggalin buri pohon, di belakang pohon dia melihat siapa lagi yang bersedekah. Ada yang sebiji kurma, ada yang segenggam kurma, ada yang cuma sebiji apa. Ada saja yang diberikan kepada Nabi di perang Tabuk itu. Tapi dia tidak punya apa-apa, sebiji kurma pun nggak ada. Sampai akhirnya suatu malam beliau berdoa kepada Allah Ta'ala setelah sholat tahajudnya. Selesai sholat tahajud, Ulbah bin Zaid berdoa kepada Allah dan dia mengatakan, ya Allah, malam hari ini aku memaafkan semua orang-orang yang menyakitiku, baik sengaja maupun tidak. Jadi orang yang sengaja menzalimi dia, menyakiti dia, kalaupun ada yang sengaja aku maafkan. Dan juga mereka yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu ya mungkin sambil lalu. Dia memaafkan semua kaum muslimin, baik yang sengaja maupun tidak yang menyakiti dia. Dan ya Allah, maaf saya kepada seluruh kaum muslimin itu aku sedekahkan untuk perang Tabuk. Masya Allah. Jadi sedekahnya bukan barang tapi apa? Tapi maafnya dia kepada kaum muslim ini disedekahkan. Dan pagi harinya habis subuh Rasulullah SAW kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam berdoa yang menggetarkan langit sampai para malaikat pun terkejut. Dan dialah di antara semua yang ada di perang Tabuk ini yang memberi, hanya dia yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Padahal Abu Bakar itu seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman, Abdurrahman bin Auf semua banyak. Tapi Ulbah bin Zaid ini dia hanya berdoa meminta kepada Allah agar diterima sedekahnya berupa maaf itu. Itu yang diterima Allah Ta'ala, yang menggetarkan langit. Masya Allah. Dan Allah senang, Allah bangga kepada sahabat yang namanya Ulbah bin Zaid. Sampai Rasulullah pun memujinya. Karena dia orang miskin, gak punya apa-apa, tapi tetap kemauan bersedekahnya itu luar biasa. Ini dalam sejarah memang luar biasa. Kaum muslimin, sahabat Nabi memang istimewa. Bukan surut ke belakang karena tidak punya apa-apa, dan punya segala cara bagaimana untuk bisa berkontribusi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita tetap semangat untuk beramal saleh. Kita punya Allah yang maha kaya. Jangan takut dengan kemiskinan, yang mana malaikat-malaikat Allah mendoakan kita, dan setan itu selalu menghalangi kita di jalan Allah. Moga-moga kita selamat, moga-moga kita dilindungi oleh Allah dari tipu daya syaitan dan tipu daya dunia. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga jamaah sekalian,
Cahaya kebangkitan Islam itu ditandai yang pertama dengan kebangkitan sholat kaum muslimin, yang kedua kebangkitan ruh, semangat untuk bersedekah, berbagi, berinfak. Yang ketiga adalah kegemaran mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kegemaran mereka, kebiasaan mereka berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Dan kita lihat, kita saksikan di Gaza bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka nggak ada yang nggak sholat. Di Syam, di Yaman, itu penduduk yang istimewa di muka bumi. Sebaik-baik penduduk di dunia hari ini ya ada di negeri Syam, yaitu di Palestina dan juga di Yaman. Selebihnya dari itu, grade-nya nomor berapa? Kalau akreditasinya A itu di Palestina dan di Yaman. Saya pernah cerita ya, ada seorang ustazah yang belajar di negeri Yaman. Dan dia menceritakan bahwa di Indonesia banyak orang udah gak sholat. Kaget itu orang-orang di Yaman. Masa ada orang Islam gak sholat? Itu hal yang aneh bin ajaib. Gak mungkin terjadi. Suatu hal yang mustahil. Wong dia muslim kok gak sholat? Itu aneh luar biasa. Gak pernah ada dalam sejarah Islam. Apalagi di zaman Nabi SAW. Terus kemudian zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian zaman kekhalifahan. Gak ada orang gak sholat. Yang namanya muslim mesti sholat. Lah ini kok ada muslim gak sholat? Itu bagi negeri Yaman, negeri yang jauh dengan hiruk pikuk dunia, itu sesuatu yang aneh bin ajaib. Tapi ustazah ini meyakinkan bahwa itu benar terjadi, dan mereka herannya luar biasa. Dan ustazah ini mengatakan memang beda banget dengan zaman. Kalau di Yaman itu dari mulai anak kecil, balita hingga manula, mereka itu semua sholat. Bahkan yang menakjubkan saat bulan Ramadan, anak-anak balita itu sholat tarawih mengikuti orang-orang dewasa sampai selesai. 23 rakaat mereka selesaikan 23 rakaat. Dan konon di Yaman ini setiap Ramadan itu menghabiskan satu sholat tarawih itu 2 juz. Jadi kalau membaca rata-rata kalau di Indonesia ya orang biasa ya paling banter 1 juz lah. Itu selesai dalam sekali sholat tarawih. Di Yaman enggak, 2 juz sekali sholat tarawih selesai. Dan itu anak-anak kecil ngikuti sampai selesai, Masya Allah. Jadi kualitasnya coba bayangkan itu. Makanya konon disebut wanita-wanita tarim, wanita-wanita Yaman itu seperti bidadari-bidadari sorga. Mereka seumur-umur hidupnya melihat lelaki hanya satu, bapaknya, yang kedua saudara laki-lakinya. Seumur hidup mereka hanya melihat satu, bapaknya, 2 kakak atau adiknya laki-laki. Kalau menikah ya suaminya. Udah 3 ini saja sepanjang hidup mereka. Tidak pernah melihat lelaki lain selain 3 orang ini. Kalau enggak suaminya, saudara laki-laki atau bapaknya atau kakeknya. Selebihnya tidak pernah. Maka disebut mereka ini wanita-wanita di Tarim, wanita-wanita di Yaman itu seperti bidadari-bidadari surga. Karena tidak pernah lihat laki-laki yang lain. Masya Allah. Menakjubkan ya, di Indonesia dapat yang ini langkahnya luar biasa. Sithik-sithik hiling piknik kok. Sithik-sithik pengen neng jawab ya Allah Gusti. Bismillah lah, moga-moga cahaya kebangkitan Islam ini dimulai dari kita ya. Yang kedua, yang ketiga tadi apa? Mengakrabi Al-Quranul Karim. Dan di Gaza semua hampir anak-anak kecil sampai dewasa, para penghafal Quran. Bahkan di Gaza ini ada banyak ulama-ulama yang membuat daurah-daurah, yang membuat pesantren-pesantren kilat. Target 1 bulan khatam Quran, bukan khatam, hafiz Quran. Dan mereka berhasil. Maka kenapa di Gaza ini terkenal di seluruh dunia penghasil penghafal Quran terbanyak dan tercepat. 1 bulan langsung hafal Quran 30 juz, 1 bulan hafal 30 juz, 1 bulan hafal 30 juz. Pernah ulamanya dibawa ke Indonesia, Syekh Palestina ini membuat daurah yang sama, kurikulum yang sama, metode yang sama. Ternyata di Indonesia tidak ada yang berhasil 1 bulan hafal langsung 30 juz. Paling cepat 2 bulan. Itu pun yang lulus sedikit. Kalau di Palestina pesertanya 100 ya yang lulus 100 sebulan gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena memang bahan bakunya beda. Di Indonesia bahan bakunya wis kecampur apa? Di sana bahan bakunya sudah luar biasa. Bapak ibunya punya visi yang besar. Anak-anak pun terlahir dengan kondisi yang sudah punya visi yang besar. Jadi kecerdasan mereka memang di atas rata-rata.
Dan mereka memang memang pantas lah untuk kita hormat, ya, takjub, Masya Allah, memang Allah melahirkan generasi terbaik itu di Gaza. Dan di penghujung akhir zaman bahkan disunahkan oleh Nabi SAW pada saat nanti banyak konflik, banyak fitnah, maka ikutilah kalian kepada dua tempat, yaitu Syam atau Yaman. Kalau mau milih Syam atau Yaman, bukan ke Saudi, bukan ke Mekah atau ke Madinah, tapi kemana? Ke Syam atau Yaman. Karena dua tempat ini diberkahi oleh Allah hingga hari kiamat. Nah, kita nggak mungkin ke sana lah Indonesia. Ya sudah di Semarang. Yang penting kita istiqomah, hati kita terpaut dengan saudara-saudara kita di sana. Insya Allah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Dan Allah catat sebagai amal saleh jihad fisabilillah. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengakrabi Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Hampir setiap hari murajaah, hampir setiap hari mereka membaca Al-Quran. Bahkan yang menakjubkan, ada dokter Indonesia yang bertugas di Gaza, di rumah sakit Gaza itu. Pada saat terjadinya perang, saat itu banyak sekali para syuhada belum meninggal itu yang mendatangi, yang dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat mereka itu dioperasi, harus dijahit luka-lukanya, harus diperbaiki tulangnya, dan mereka dibius. Dan bius yang dipakai, kata dokter, kalau di Indonesia itu dipakai, itu bikin mereka yang dibius ini meracau. Tahu meracau ya? Dan ini dulu dipakai di zaman Orde Baru untuk mengetahui rahasia seseorang itu terbongkar kalau dia udah dibius. Jadi setelah dibius, alam bawah sadarnya itu langsung keluar semua kata-kata. Kalau ditanya langsung menjawab. Misalkan ditanya, kamu istrinya berapa? 3. Dia langsung ngomong jujur. Kayak orang kesurupan ditanya, terus gak bisa mangkir. Saya pernah itu ruqyah di Gunung Pati, yang kebetulan seorang ibu-ibu di ruqyah, dan jinnya itu kemudian dialog dengan kita. Nah, jinnya ini tidak atau belum diajak dialog, dia sudah meracau. Dan meracaunya ini bikin malu satu rumah. Kenapa? Karena jinnya ini ngomong, kowe ngerti ra? Kuwi bojomu kuwi senengane main wedoan, ngerti ra? Jadi dibuka semua. Wedokane sapa iki. Lah suaminya mengakui. Akhirnya malulah. Pemana iki sing iki lah. Jadi jinnya itu ternyata sudah lama mengikuti wanita ini dan tahu semua seluk-beluk keluarganya. Jadi jin ini seperti punya CCTV. Kan jin kan selalu melihat, kita tidak bisa lihat, mereka bisa lihat. Dan untuk mengetahui itu dusta atau tidak ditanya 2-3 kali. Kalau jawabannya masih sama, berarti jinnya benar. Tapi kalau jawabannya yang kedua beda, ketika jin pendusta kuwi, keplaki wae. Ya pertama misalnya ditanya, kamu siapa namanya? Namanya Bagong. Nanti selang berikutnya tanya lagi, tadi kamu siapa namanya? Bagong. Lali meneh. Berarti dia nggak dusta. Paham? Kalau tadi ditanya kok Bagong, berikutnya kok Petro, berikutnya kok Semar, ngapusi ini. Karena tidak semua jin itu berdusta. Cara mengeceknya ya diulang-ulang dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama enggak? Kalau sama dia nggak dusta. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah. Nah, saat di Indonesia kalau bius itu dipakai, itu bisa untuk mengetahui rahasia orang itu. Nah, yang menakjubkan di Gaza, saat dibawa ke rumah sakit, dibius dengan bius yang sama, mereka sambil dijahit luka-lukanya, dibenerin tulang-tulangnya, mereka itu meracau. Yang sana meracau, sini meracau, situ meracau, semua meracau. Dan meracaunya apa? Semua bacaan Al-Quran, Masya Allah. Yang sana surat Yasin, sini surat Al-Fat, sini surat Al-Baqarah. Mereka itu di bawah alam sadar, dalam kondisi terbius itu mereka mengucapkan lafal-lafal Quran, hafalan-hafalan mereka, Masya Allah. Jadi satu rumah sakit itu isinya kayak orang tilawah semua itu. Ya seperti kayak mungkin khataman Quran, Masya Allah. Karena bius ini membuat orang itu berhalusinasi, meracau kemana-mana, keluar semua yang mereka sembunyikan. Tapi memang luar biasa penduduk Gaza ini, kebiasaan mereka dengan Al-Quran sampai terbawa di mana alam bawah sadar mereka itu terbuka. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pula yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya di awal keemasan Islam. Mereka interaksi dengan Al-Quran luar biasa. Dan saat itu ada ulama menyatakan di zaman sahabat, entah ini perkataan ulama atau atsar sahabat,
beliau-beliau ini mengatakan bahwa di zaman Nabi orang menghafalkan Quran itu sulitnya minta ampun, tapi mereka mudah mengamalkannya. Saya ulangi, menghafalkan Quran itu sulit, tapi mengamalkannya itu mudah. Tapi di akhir zaman orang itu mudah menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya. Itu kebalikannya. Allah a'lam bishawab. Yang jelas ini bukan hadis Nabi SAW, ini perkataan ulama. Ada juga yang mengatakan asar para sahabat yang menyatakan bahwa di generasi emas, generasi awal Islam, para sahabat itu untuk menghafal Quran itu tidak mudah, tapi mereka untuk beramal itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka itu selalu kalau dapat ayat Quran langsung diamalkan. Dan mereka mengatakan, kami di zaman Nabi, kalau ini perkataan sahabat benar, kami itu kalau menerima ayat-ayat dari Rasulullah SAW, kami batasi maksimal 10 ayat saja. Kalau mereka mendapatkan ayat-ayat dari Rasulullah, kalau sudah 10 beliau minta stop. Ya Rasulullah stop, kami akan laksanakan dulu. Jadi nggak minta lebih. Misalkan ayatnya itu lebih dari 10, mereka nggak mau lebih, minta maksimal 10, habis itu mereka amalkan. Dan itu kalau ini hadis sahih. Dan setelah selesai diamalkan, mereka datang lagi, ya Rasulullah kami minta ayat berikutnya. Sehingga para sahabat itu tidak kemaruk, tidak rakus minta semua ayat diturunkan kepada mereka. Enggak, mereka sedikit demi sedikit amalkan, sedikit demi sedikit amalkan. Sehingga interaksi mereka dengan Al-Quran luar biasa. Mereka hafal, mereka amalkan. Mereka faham, mereka amalkan. Nah sekarang, wah hafalannya luar biasa, amalannya ya empuh kemana-mana. Ada kisah yang menarik, Masya Allah. Hamas itu punya sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Dan pasukan Izzuddin Al-Qassam itu garda terdepan untuk menghadapi Zionis Israel. Dan seluruh pasukan Izzuddin Al-Qassam ada syarat dan ketentuan untuk menjadi pasukannya harus hafal 30 juz, hafal sekian ribu hadis. Artinya mereka penghafal hadis luar biasa, penghafal Quran luar biasa, dan mereka sudah tidak ada urusan dengan dunia. Gampangnya mereka sudah selesai urusannya dengan dunia. Mereka fokusnya hanya untuk perjuangan saja. Tidak pernah mereka memikirkan dunia lagi, mereka pikirkan hanya akhirat, akhirat, akhirat. Maka setiap hari aktivitas mereka yang menghafal Quran sambil mempersiapkan perjuangan mereka. Masya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mereka ini disebut dengan pasukan Izzuddin Al-Qassam. Dan siapa Izzuddin Al-Qassam? Izzuddin Al-Qassam itu seorang ulama yang datang ke Palestina dan berdakwah di sana. Beliau mengatakan, beliau dalam biografinya, ulama yang namanya Izzuddin Al-Qassam rahimahullah ini, beliau mengatakan 20 tahun saya belajar tauhid, 20 tahun saya belajar akidah, dan 20 tahun saya mengajar akidah. Jadi beliau dulu pernah nyantri, menjadi murid, menjadi seorang pelajar, belajar tentang tauhid 20 tahun lamanya. Dan mengajarkan, beliau menjadi seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama, mengajarkan tentang tauhid 20 tahun. Dan pada saat itu ada panggilan jihad, beliau ikut. Seorang ulama loh ini, 20 tahun belajar tauhid, 20 tahun mengajar tauhid, 40 tahun urusan dengan tauhid. Dan saat itu ada panggilan jihad, beliau ikut. Dan saat beliau pertama ikut ini, terdengar suara bom, dentuman, desingan peluru, beliau takut dan lari dari medan perang. Karena apa? Setiap hari beliau hanya urusannya dengan apa? Dengan kitab. Beliau tidak pernah urusan dengan senjata, tidak pernah langsung tahu dan dengar, melihat tentang dentuman-dentuman senjata, bom yang bertebaran dan sebagainya. Dan beliau ini lari dari medan perang. Padahal orang kalau lari dari medan perang itu dosa besar. Nah setelah beliau itu lari dari medan perang, malam beliau sholat tahajud dan mengangkat tangannya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan minta petunjuk. Ya Allah, selama ini ternyata aku sudah 20 tahun belajar akidah, 20 tahun aku mengajar akidah, tidak ada apa-apanya untuk diri saya. Artinya apa? Saya menjadi seorang pengecut yang lari dari medan perang. Maka ya Allah, aku minta petunjuk, minta hidayah, minta kekuatan agar aku mampu untuk menghadapi itu semua. Dan Masya Allah, Allah kabulkan. Sehingga dia memiliki kekuatan spiritual yang dia akhirnya berani untuk maju ke medan perang.
Dan ajaibnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memang luar biasa menjadikan Izzuddin Al-Qassam seorang syuhada, dan beliau ini berperang sendirian saat itu mengalahkan sekian banyak musuh. Sampai-sampai memang ada banyak keajaiban, Allah alam bisawab, itu kalau ada bom jatuh di sebelahnya nggak meledak. Jadi beliau itu kayak diberilah oleh Allah pertolongan lah, perlindungan, Masya Allah. Dia berangkat sendiri menghadapi musuh-musuhnya, dan musuh-musuhnya kocar kacir luar biasa. Memang Allah beri kelebihan kepada Izzuddin Al-Qassam ini luar biasa. Makanya beliau namanya akhirnya menjadi sejarah, disematkan sebagai pasukan terbaik, pasukan elitnya Hamas, dengan nama pasukan Izzuddin Al-Qassam. Dan ini ditakuti di seluruh dunia, terutama Israel atau Yahudi, karena memang mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Apa yang dimiliki mereka? Yaitu semangat untuk mereka gugur syuhada di medan perang. Lah gimana mereka cinta kepada akhirat, cinta kepada kematian? Nah, kalau perang melawan orang yang cinta mati itu kan susah. Lah perang sama orang yang pengen mati terus biasa. Lah kita pengen hidup, dia malah pengen mati, ya nggak bakal menang lah. Maka mereka itu senang sekali untuk menghadapi yang namanya kematian. Tapi bukan konyol ya. Bukan konyol, tiba-tiba aku datang, Teng, tolong tembak aku dong biar mati. Oh enggak, itu namanya konyol itu. Diselonjorkan kakinya. Moga-moga enggak kesurupan. Oke jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin demikian yang bisa saya berikan sebagai motivasi buat Bapak Ibu semuanya, bahwa kebangkitan Islam insya Allah akan ada di akhir zaman. Dan kita akan lanjutkan untuk serial berikutnya. Dan kesimpulan hari ini adalah, ayo berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi bagian dari kebangkitan Islam. Dan cahaya itu akan muncul di akhir zaman, ditandai dengan semangat untuk selalu menegakkan salat, tidak takut untuk berbagi atau berderma di jalan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, akrab dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, baik itu dengan mentadaburinya maupun mengamalkan isi-isinya. Ayo kita menjadi bagian kebangkitan Islam, terus interaksi dengan Al-Quran. Moga-moga Allah redha kepada kita semua, Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia di dunia dan mulia di akhirat sana insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kami sampaikan pada Ustadz Farid Wiranggono yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Mungkin ada tanya jawab betul Ustadz? Baik, ada satu pertanyaan, monggo. Ada? Satu saja. Tidak ada? Oh ada, nggih. Monggo. Mungkin pakai mic. Silakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, apakah seorang anak yang Allah izinkan bisa menghafal Al-Quran itu sudah tercetak dari rahim ibunya? Sudah Pak? Tercetak Oh ya. dari saripati makanan hasil nafkah halal dan cita-cita ibu yang didominasi dengan kehidupan akhirat. Yang pertama itu, yang kedua, apakah harta yang dihasilkan dari sesuatu yang Allah murkai, misal korupsi, riba, bila disedekahkan bisa Allah terima tak? Kan banyak itu fenomena koruptor itu untuk menutupi kecurangannya itu, terus bikin kalau Idul Fitri itu bagi-bagi sekampung gitu tat. Yang ketiga, dan apakah bisa anak-anak penghafal Al-Quran itu terbentuk dari harta-harta yang dimurkai Allah? Misalnya dari ibu sebelum hamil itu ibunya sudah makan harta korupsi, makan harta riba, tapi ibu itu menginginkan mencetak anak-anak penghafal Al-Quran. Apakah bisa?
Jazakumullah khair. Barakallah. Terima kasih. Yang pertama, apakah anak-anak penghafal Quran mereka memang lahir dari generasi terbaik sejak rahim atau sejak dari ibunya sebelum mengandung? Jawabannya tidak. Karena Allah bisa saja menjadikan para penghafal Quran itu dari mana saja jalannya. Artinya itu bukan sebuah aksioma atau menjadi sebuah ketetapan dalil bahwa ibu yang baik pasti melahirkan generasi yang baik. Belum tentu juga. Ada banyak generasi yang baik lahir dari orang tua yang kurang baik. Bisa difahami ya Bu ya? Contoh, bapak ibunya tidak sholat, tapi anaknya ada yang menjadi seorang ustadz, ulama, orang yang baik. Ada enggak? Atau yang kedua, bapaknya kiai, ibunya ustazah. Ternyata ada anaknya yang tidak mengikuti jalur bapak ibunya. Bisa difahami? Sehingga ada satu kalimat bahwa iman itu tidak bisa diwarisi. Saya ulangi, iman tidak bisa diwarisi. Ibu bapaknya beriman, apakah anaknya nanti beriman? Belum tentu. Atau sebaliknya, bapak ibunya tidak beriman alias mungkin orang kafir atau murtad, apakah anaknya juga akan murtad atau kafir? Belum tentu. Artinya yang berhak memberikan hidayah hanya Allah Ta'ala. Maka jangan kecil hati bagi ibu-ibu yang mungkin pada saat dulu awal menikah belum memiliki cita-cita besar seperti ini. Tidak ada kata terlambat. Karena apa? Allah selalu menunggu hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya. Nah, hanya saja percepatannya beda. Saya bilang percepatannya beda. Jika ada keluarga yang memang semua berangkat dari kebaikan, insya Allah hasilnya akan lebih cepat. Ada orang yang memang banyak jalannya berliku-liku, ya mungkin saripatinya banyak kecampur dengan hal-hal yang tidak baik, maka bisa jadi kecepatannya beda. Yang satu sudah nyampe duluan, yang satu masih terseok-seok. Toh nanti akhirnya juga sama, cuman kecepatannya beda karena ribetnya beda. Sama dengan rezeki seseorang. Kenapa ini kok mudah, kok ini kok susah? Ya wajar, dia mudah karena dosanya dikit, yang ini dosanya banyak, jadi agak lama dapat rezekinya. Bisa difahami ya Bu ya? Jadi tidak jaminan mereka yang ini apanya para penghafal Quran itu dari memang rahim-rahim yang sudah disiapkan. Tidak juga. Kadang-kadang sudah lahir pun baru dapat hidayah, baru dapat motivasi, baru dapat pencerahan, baru kemudian membuat sebuah rencana bagaimana agar anak-anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Nah, Allah beri hidayah. Jelas ya Bu ya? Artinya tidak semua harus lahir dari rahim-rahim yang memang sudah ini. Dan orang tidak ada yang pernah tahu takdir seseorang. Kita hanya punya tugas berusaha. Karena nggak ada jaminan, oh ini nanti para penghafal Quran ini. Ya nggak jaminan juga. Karena yang paling penting juga apa? Lingkungan ibu. Kalau di Gaza hampir semua anak-anak itu penghafal Quran. Karena teman-temannya semua mainannya apa? Al-Quran. Mereka nggak ada yang main gadget, mereka nggak ada yang main Mobile Legend, mereka nggak ada yang main game. Bahkan mereka nggak ada yang sekolah sebagaimana sekolah di tempat kita di Indonesia. Bangun pagi, habis subuh sudah ribet dengan urusan sekolah. Habis itu berangkat sekolah, habis itu istirahat di kantin, habis itu pulang udah sore, udah lelah, udah capek. Habis itu SD, habis SD SMP, habis SMP SMA, habis SMA kuliah, habis itu mau nikah berat, takut nggak bisa. Cari kerja luar biasa susah. Nah itulah perbedaan. Di sana nggak ada Bu semacam ini. Mereka melakukan semua dengan percepatan. Kalau di Indonesia ya kalau pengen maju ya akrabi Al-Quran lah seperti mereka, kurikulumnya itu luar biasa. Tapi mereka sarjana terbanyak di dunia itu di Gaza. Itu karena mereka diberi kecerdasan di atas rata-rata. Karena apa? Senang dengan Al-Quran. Sekali lagi selain bibit juga lingkungan. Bibitnya baik tapi lingkungannya nggak baik ya juga susah. Ibaratnya ibu punya benih baik tapi ditanam di tanah yang tandus keras ya susah tumbuh. Tapi kalau bibitnya baik tanahnya gembur, lah lingkungannya memang udah mendukung, nggak cepet luar biasa. Bisa difahami ya? Semua itu karena proses. Semua berproses. Yang kedua, apakah orang-orang yang tadi punya kelebihan harta dari hasil mencuri, korupsi misalnya dan sebagainya, atau dia mungkin menipu orang lain dan kemudian bersedekah diterima oleh Allah? Lah, tidak diterima. Hasilnya sia-sia. Paham ya Bu ya? Karena apa? Karena didapat dengan cara yang tidak benar. Allah hanya menerima yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik zatnya maupun baik cara mendapatkannya. Allah yang menerima itu. Allah terima itu.
Maka bagaimana jika kita nabung punya hasil riba misalkan begitu? Apakah riba ini kita sedekahkan? Iya, tapi jalannya yang harus benar. Apa? Sedekah untuk kepentingan umum, buat jalan, buat jamban, buat sesuatu yang memang itu untuk kepentingan publik, dan itu sesuatu yang tidak dimakan, sesuatu yang tidak diminum oleh orang lain. Bukan untuk disedekahkan anak yatim. Misalkan kita punya uang 100 miliar, per bulan dapat sekian juta hasil dari bunganya. Nah, itu jangan disedekahkan buat anak yatim, apalagi buat saudara, apalagi buat orang tua, jangan. Nah, itu berikan di jalan, berikan di tempat-tempat fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak siapa saja. Jelas ya Bu ya? Nah, itu cara bersedekah untuk hal-hal yang tidak baik tadi. Dan itu diniati untuk apa? Mensucikan hartanya. Tapi hasil riba itu bukan sesuatu yang kita inginkan, karena itu efek otomatis. Beda dengan korupsi Bu, itu kan diinginkan. Saya korupsi itu karena kemauan saya, bukan efek. Saya jadi pejabat otomatis saya bisa korupsi. Ya enggak, itu beda konteks dengan riba tadi ya. Terus yang ketiga, kalau kita punya hasil yang tidak baik, apakah mempengaruhi hasil anak-anak kita dalam menghafal Quran dan sebagainya? Iya, jawabannya. Jangankan menghafal Quran Bu, kita doa aja terhambat dikabulkan. Karena Allah tidak mengabulkan doa-doa hamba di mana dia mengangkat tangannya, pakaiannya lusuh, doanya sangat kuat, tapi ternyata pakaiannya hasil dari yang haram, makanan minumannya dari hasil yang haram, maka Allah tidak akan menerima doa-doanya. Apalagi para penghafal Quran ini disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Maka yang namanya keluarganya Allah pasti terjaga kualitasnya. Bibit bebet bobotnya dijaga. Yang terakhir Bu, ada seorang penghafal Quran itu kesurupan Bu. Saat diruqyah jinnya itu keluar. Nah saat jinnya keluar ditanya, kamu kok bisa masuk padahal dia penghafal Quran? Bentengnya kan kokoh. Jin itu mengatakan, aku setiap hari mengawasi dia. Saat dia lengah aku ingin masuk ke dalamnya. Memang dia sengaja ingin masuk ke tempat dia, tapi mencari kelengahan. Nah kamu kok bisa masuk? Pada saat apa dia lengah? Pada saat si penghafal Quran ini tidak sadar, saya ulangi ya, tidak sadar makan pakai tangan kiri. Jadi gara-gara makan pakai tangan kiri, pintu masuk, dia masuk ke dalam si penghafal Quran ini. Kenapa? Karena para penghafal Quran itu selain menjaga hafalannya, dia juga menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia makan pakai tangan kanan, baca doa sebelum dan sesudahnya. Sangat menakjubkan, saya pernah mendampingi seorang penghafal Quran, anak kecil penghafal Quran yang beliau dipanggil untuk memberikan motivasi untuk menghafal Quran. Ternyata si anak ini untuk bisa menjadi penghafal Quran cepat luar biasa dan tidak hilang ingatannya, ibunya itu sudah membawakan kemana-mana sendok dan garpu khusus untuk dia. Dia tidak boleh makan ataupun minum dari barang orang lain atau dari sesuatu yang gak jelas. Jadi kemana-mana kalau dikasih makan itu sendoknya ya sendok dari ibunya. Jadi yang mendamping itu selalu bawa sendok khusus. Jadi misalkan ada makanan ada sendok itu nggak dipakai. Sampai sendoknya pun harus beneran. Sendok hasil yang halal dan sendoknya tidak terkena, mohon maaf ya, hal-hal yang haram, itu sampai sendok pun khusus. Jadi nggak boleh minum atau makan dari sendok yang tidak jelas. Sampai segitunya, Masya Allah. Jadi memang berat untuk menjaga kehafalan Al-Quran, apalagi mengamalkannya itu luar biasa. Maka insya Allah moga-moga lah lahir dari generasi kita para pejuang-pejuang Islam yang syahid di jalan Allah menjadi tabungan akhirat untuk kita semua insya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Moga-moga ketemu lagi di lain kesempatan. Ini nanti diselesaikan ya sama ibu-ibu. Dan saya titip brosur bagi ibu-ibu yang mau untuk ikut, monggo Bu, Mbak dibagikan. Yang kemarin sudah pernah saya kasih, ini saya kasih lagi. Monggo bisa mengikuti program umroh dengan biaya 5 juta saja. Moga-moga Allah mudahkan kita ke Baitullah semua. Amin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون ينادي